Ciri-ciri ya, tanda-tanda atau ciri-ciri doa kita mau cepet dikabulkan sama Allah adalah ujiannya makin bertubi-tubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak R. Aku singkat aja namanya, aku pakai inisial R aja ya. Dari Sukabumi deh kalau nggak salah ini Mbak R ya. Aku lupa tadi, ntar kita baca aja. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini ya. Dan mohon maaf kalau nanti aku jawabnya agak lama ya teman-teman. Teman-teman, aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah ikutan PO, pre-order buku aku ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat, berkah buat banyak orang, berkah buat aku juga, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, langsung aja aku bacain ini testimoninya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel, saya R dari Sukabumi. Saya mau bilang ke Mbak Mel atas video di TikToknya saya ikutan sholawat dan ingin ngasih testimoni yang selama ini aku jalanin. Waalaikumsalam Mbak R, silahkan Mbak, ngamalin sholawat apa, gimana cara ngamalinnya, keajaiban apa yang didapat. Perkenalkan, saya R Mbak dari Sukabumi, single mom dengan anak 1. Kegiatan saya ngajar anak TK. Saya lihat pertama kali Mbak Melisa di TikTok Februari 2021. Saya terus ikutin Mbak dan amalin sholawatnya. Cara ngamalinnya sholawat Jibril, sholat wajib dan waqiah ar-Rahman Yasin, sholat duha dan tahajud, sedekah subuh, dan yang lainnya. Perlahan tapi pasti setelah mengamalkan semua itu, kehidupan saya terlilit hutang riba rentenir 29 juta. Sekarang berkurang tinggal 2.600.000 lagi, Masya Allah teman-teman ya. Tetapi sekarang semakin saya istiqomah, semakin rasanya ujian bertubi-tubi yang menguji iman saya. Dulu orang tua saya pun tidak percaya dengan keajaiban sholawat. Bahkan ketika saya beli tasbih digital, mama saya bilang, buat apa beli tasbih? Tasbih ada aja yang di rumah. Setelah berjalan makin hari, saya belikanlah mama saya tasbih digital dan mulai bersolawat dan ngamalin sholat duha juga. Alhamdulillah Mbak, berkah sholawat mama saya juga istiqomah bersolawat. Saya baru istiqomah jalanin sholawat Jibril 10.000 per hari, Masya Allah ya. Dan sekarang tinggal hutang-hutang yang kecilnya Mbak, tinggal ke temen dan saudara yang belum beres. Mudah-mudahan segera beres ya Mbak ya. Dulu juga saya pernah ngegadein motor buat nutup bayar kuliah dan hutang. Berkat sholawat waktu itu, walaupun belum istiqomah, motornya bisa ketebus kembali dalam 1 bulan Mbak. Dari semenjak itu saya cari Mbak Mel agar bisa komunikasi seperti sekarang. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas video-videonya Mbak. Saya bisa lebih baik, bangkit Mbak. Semoga Mbak dan keluarga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya Allah. Pada awal Februari ini Mbaknya menceritakan ulang ya teman-teman ya. Mbak, perkenalkan saya R dari Sukabumi, single mom dengan anak 5. Langsung aja, pada awal Februari 2021, pada waktu itu rumah tangga saya yang kedua kali hancur di ujung perceraian. Dan terjadilah perceraian waktu itu Mbak. Dari sana saya sangat merasa hancur dan terlilit hutang rentenir dan riba yang ditinggalkan suami saya 29 juta. Lalu saat itu saya lihat video-video Mbak Mel dan saya amalin sedikit-sedikit sholawat Jibril. Saya juga pernah terjebak pinjol 3 aplikasi hampir 4 juta. Tetapi Masya Allah, ada satu aplikasi pas saya mau bayar yang awalnya 1 juta, pas mau dibayar jadi 600.000.
Alhamdulillah hutang pinjol saya lunas Mbak. Dan satu aplikasi lagi pas dibuka Anda tidak mempunyai tagihan. Masya Allah, Allah hapuskan dan lunaskan hutang-hutang saya. Dan sekarang pun sudah tinggal 2.600.000 lagi. Dan yang kecil-kecilnya sama teman dan saudara masih ada. Dan saya juga pernah menggadaikan motor untuk menutup hutang dan bayar kuliah. Alhamdulillah juga dalam waktu 1 bulan Allah permudah jalan saya dan bisa kembali menebus motor saya kembali. Walaupun saat itu saya belum istiqomah sholawat. Dan paling dahsyatnya lagi yaitu sholat duha itu yang saya luar biasa bersyukur Allah selalu beri jalan walaupun akhlak saya masih berbuat maksiat sama Allah. Alhamdulillah sekarang saya mulai istiqomah pagi sholat duha, amalin waqiah, ar-Rahman, yasin, al-mulk selepas sholat dan terus bersolawat Jibril 10.000 per hari. Semakin saya istiqomah semakin banyak juga ujian yang saat ini saya hadapi. Dan setelah itu juga Mbak, kehidupan saya hancur. Saya pernah terlunta-lunta di jalan malam hari karena saya stres menyimpan semua beban sendiri. Setelah saya ditinggal suami dan diberi beban oleh suami. Kemudian udah aku jawab pakai suara ya teman-teman. Iya Mbak, saya yang terima kasih berkah Mbak. Berkat Mbak saya mendapatkan hidayah menjadi lebih baik. Dan beliau minta disamarkan. Mudah-mudahan Mbak selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya Mbak Eria. Masya Allah, ya Allah, hutang 29 juta jadi 2.600.000. Masya Allah. Mengenal sholawat di Februari 2021 dan sekarang udah bisa istiqomah 10.000 sholawat. Tadi Mbak R bilang makin kesini ujiannya makin berat. Jadi gini, ciri-ciri ya, tanda-tanda atau ciri-ciri doa kita mau cepet dikabulkan sama Allah adalah ujiannya makin bertubi-tubi, makin hancur, makin jatuh, makin sakit, makin sedih. Itu ciri-ciri doa kita mau dikabulkan. Tuh, kok bisa? Tapi kan lama banget, capek banget gitu. Kok nggak kelar-kelar gitu? Sabar. Itu ciri-ciri udah mau dikabulin. Kenapa? Gini. Pertama ya aku jelasin dulu. Ketika kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Tapi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Tidak sampai gitu doa kita. Karena terhalang oleh dosa. Dosa itu yang membuat doa-doa kita jadi nyangkut, teman-teman. Ibarat tembok, ada temboknya, ya. Kiriman paket doa kita udah datang, tapi nggak bisa kita terima karena ada temboknya yang besar yang menghalangi. Nggak ada satu pintu pun untuk kita bisa mengambil doa kita itu, paket itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ambil paket itu? Hancurkan temboknya, hapus dosanya. Cara menghapus dosa, perbanyak istighfar. Makanya dengan kita beristighfar, doa-doa kita kan dikabul ya teman-teman. Selain memperbanyak istighfar apa? Perbanyak sholawat. Dan tentunya benerin sholat, benerin ibadah-ibadah kita. Selain itu apa? Dan teman-teman, ujian hidup, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, rasa apapun itu ya teman-teman, segala hal yang gak enak dalam diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan hati kita, itu semua bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu teman-teman. Jadi selain cara menghapus dosa, selain kita bertobat, minta ampun sama Allah, memperbanyak sholawat ya, kita juga ikhlas menerima ujian, sabar menghadapi setiap ujian hidup yang kita jalanin. Itu hadiahnya, pahalanya besar, ampunan dosanya juga besar teman-teman. Jadi ketika semakin bertubi-tubi, wah bentar lagi Allah mau datang nih, wah bentar lagi dosa aku habis nih, wah bentar lagi tembok penghalang doa-doaku terkabul hancur nih, udah dikit lagi nih gitu loh. Emang itu kejadian, emang itu benar teman-teman. Jadi aku nggak asal ngomong, aku ngomong berdasarkan pengalaman hidup aku sendiri. Aku juga mengalami ujian-ujian yang berat, ujian lagi, diuji lagi gitu. Kehidupan aku alhamdulillah enak teman-teman ya, dari awal-awal pernikahan gitu. Ya ujian kecil ada, tapi itu nggak terlalu jadi masalah ya. Sampai akhirnya di tahun 2016 pertengahan mau akhir lagi tuh diuji suami aku berhenti bekerja, tiba-tiba berhenti kerja, kemudian kita jadi nggak bisa bayar rumah,
kita jadi kekurangan ekonomi, terus kita akhirnya memulai bisnis dan bisnisnya akhirnya hancur. Kemudian banyak lagi ujian demi ujian yang aku alamin, teman-teman. Sampai akhirnya di 2021 sekarang ini baru semuanya terlihat, hadiah-hadiah indah dari Allah itu benar-benar terlihat jelas, benar-benar aku terima. Bahkan ketika aku baru bersolawat beberapa kali, aku ngomong sama Allah, dikasih. Kenapa? Karena udah ngalamin itu tadi, ujian bertubi-tubi itu yang menghancurkan dosa-dosa aku, yang mengikis dosa-dosa aku, yang udah menghancurkan tembok penghalang dosa itu, antara yang menghalangi doa aku gitu loh teman-teman. Doa aku dikabulin sama Allah itu. Jadi teman-teman yakin, Allah itu maha mendengar. Allah itu bukan gak mau ngabulin doa kita, tapi dosa kita terlalu banyak, sampai-sampai nggak tembus itu, doa kita nggak tembus. Yang Allah kasih tuh paket hadiah dari Allah tuh nggak tembus. Sabar ya, ada hikmah di balik setiap ujian yang kita rasakan tuh, ada hikmahnya. Maka ketika aku ngalamin ujian yang berat banget teman-teman ya, di tahun 2019 awal itu berat banget, aku cuman bilang, aku yakin ya Allah ada hikmah setelah ini, aku yakin ada hadiah indah setelah ini. Kadang aku sampai, apa ya kira-kira ya, apa ya yang bakal aku dapet, ini berat banget nih, apa ya yang bakal aku dapet. Dan sekarang aku benar-benar bersyukur teman-teman. Bahkan ketika aku mengulang lagi, mengingat masa lalu, aku sampai, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya udah uji aku. Andai engkau tidak mengujiku waktu itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Tuh teman-teman, sabar ketika diuji, sabar, badai pasti berlalu. Mbak Er semangat selalu ya, jangan patah semangat, jangan gentar. Toh dari 29 juta ke 2.600.000 itu dahsyat banget loh. Masa mau hilang semangatnya, masa mau nggak yakin ya? Mudah-mudahan segera diberikan jodoh terbaik yang soleh. Udah, yang kehancuran yang 2 rumah tangga 2 kali udah cukup jadi pelajaran. Sekarang kejar semuanya dengan ridho Allah, kejar jodoh kita, jodoh terbaik Mbak Er dengan ridhonya Allah. Perbanyak sholawat, insya Allah nanti yang datang adalah orang yang soleh, yang akan menjadi pendamping hidup Mbak dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan menjadi motivasi buat teman-teman. Semangat terus sholawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.